Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi, NIM 1931041177. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cedera pada olahraga dan di mata kuliah PPC, pencegahan perawatan cedera. Nah, berbicara tentang olahraga, olahraga adalah suatu kegiatan yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Akan tetapi, jika kita tidak fokus dalam berolahraga, maka ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya, terjadi cedera. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cedera dalam olahraga. Nah, yang pertama yaitu cedera otot pada pergelangan kaki. Pada cedera kali ini kita seringkali menemuinya pada olahragawan atau atlet-atlet lainnya, dan sering terjadi pada pemain bola atau pelari. Nah, cedera ini terjadi karena adanya robekan urat atau terkilirnya kaki. Dan pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berjalan atau berjalan kaki, permukaan yang tidak rata, bahkan pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Yang kedua yaitu cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan adanya rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splits terjadi karena peradangan pada otot dan biasa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera ini terjadi saat Anda berlari maupun melompat. Penyebab yang sering terjadi ditemui adalah ketika Anda meningkatkan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk meredahkan nyeri, kompres betis dengan tulang kering dengan es batu dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung meredah, Anda boleh minum obat peredah nyeri. Dan berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksakan pada tenaga kesehatan. Yang ketiga itu nyeri pinggang atau cedera punggung bawah. Sering kali dialami dan akan dialami saat kita mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul bagian pinggang bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya yaitu saraf terjepit, tendon, atau otot sobek. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang kita alami itu sudah terlalu tinggi intensitasnya dan tubuh kita membutuhkan istirahat. Yang keempat yaitu cedera bahu, di mana pada cedera bahu ini terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan kita. Pergerakan sendi bahu berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika kita mengalami ini, hentikan pergerakan pada lengan bahu kita. Untuk meredakannya, kompres dengan es selama 15-20 menit. Jika sudah tidak sakit, lalu kompres dengan kain panas atau air hangat, lalu oleskan salep. Dan yang kelima yaitu kram otot, di mana pada kram otot ini sering kali terjadi, terutama jika kita langsung berolahraga tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kram otot bisa terjadi pada bagian tubuh manapun, tetapi bisa terjadi saat berolahraga. Kram akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot kita akan mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga kita akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang sering kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Otot kram bisa mengancam jiwa jika terjadi saat berenang karena kita berisiko tenggelam.
Dan yang keenam yaitu cedera lutut, di mana pada cedera lutut ini sering terjadi pada pelari, pemain bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik lainnya. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi karena kecelakaan seperti jatuh atau terbentur atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut seperti tumpuan. Pada beberapa kasus sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Penyembuhan cedera lutut perawatan yang intens, Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih pulih. Yang ketujuh yaitu cedera siku, di mana pada cedera ini bagian yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, dan angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku kita yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Kita akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku kita dan bagian yang sakit dengan endon. Jenis olahraga seperti ini biasa terjadi pada otot tumit hingga betis kita. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko kita untuk mengalami Achilles tendinitis. Yang ke-9 yaitu cedera hamstring, di mana pada cedera hamstring saat kita merasakan sensasi nyeri seperti otot kita ditarik pada bagian belakang paha. Ini sering terjadi karena kita mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajaran sepanjang paha belakang kita. Jenis cedera hamstring ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan pergerakan yang tiba-tiba. Yang ke-10 yaitu gegar otak. Nah, kita pasti pernah mendengar cedera ini. Gegar otak memang sering terjadi dan salah satu cedera yang banyak ditangani dan instansi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, kita akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Dan kita harus segera menghubungi unit kesehatan karena setelah mengalami gejala-gejala tersebut. Selesai, bye-bye. Terima kasih.